Ada Pak Rivaldi dengan Bu Gita ya? Assalamualaikum Pak Rivaldi, Bu Gita. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sudah masuk ya Pak Ya Rivaldi. sudah Dari masuk Bu. pagi ya saya lihat ini. Iya betul. Bu Gita udah masuk ya Bu Gita? Sudah Ibu. Sudah, iya mangga. Pak Rivaldi, Bu Gita, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk partisipasinya di acara sosialisasi SMA Angkasa. Di sini adalah momen di mana anak-anak mendapat informasi tentang berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta, sehingga ketika mereka lulus mereka sudah punya gambaran untuk persiapan negeri kemana, swastanya pun kemana. Mungkin itu Pak Rivaldi, saya serahkan waktu dan tempat, mangga Pak Rivaldi dan Bu Gita. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldi dari Unibi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim BK SMA Angkasa Bandung dan siswa-siswi dari SMA Angkasa Bandung yang sudah mengundang kami untuk dapat berpartisipasi di hari ini, pagi hari ini, untuk dapat menjelaskan atau bersosialisasi tentang kampus kami. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya akan sampaikan materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya mungkin kami dari kampus Unibi, yaitu Unibi sendiri adalah Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Unibi terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 643, Kiara Condong, Sukapura, Kota Bandung. Nah, di sini ada tim dari kami, tim sebagai penerima mahasiswa baru atau tim PMB, itu ada Pak Robi, beliau sebagai kepala bagian PMB, kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada urusan yang tidak bisa dapat ditinggalkan. Lalu ada saya sendiri, Rivaldi, sebagai staf bagian PMB, dan ada rekan saya, ada Bu Gita Nabila sebagai staf bagian PMB. Nah, untuk lokasi Unibi sendiri, itu lokasi Unibi sekarang sangat strategis karena mudah untuk kita akses, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, dekat dengan Metro Indah Mall, lalu dekat dengan Carrefour, dan juga dekat dengan Rumah Sakit Pindad. Jadi untuk lokasi Unibi sendiri itu sangat mudah untuk kita akses atau untuk kita jangkau. Nah, Unibi sendiri adalah di bawah naungan Yayasan Ganesha Nusantara, dan juga termasuk GO sendiri, Ganesha Operation, juga di bawah naungan Yayasan Ganesha Nusantara. Nah, sebelum terbentuknya kampus Unibi, Unibi sendiri adalah penggabungan dari STIE Pelita Nusantara dan Politeknik Ganesha Bandung. Pada tanggal 24 Mei 2007 terbentuklah Unibi sendiri, itu Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dengan SK Mendikbud RI nomor 70/D/0/2007. Nah, di sini ada contoh, ada bangunan Unibi. Yang belah kiri di sini ada Unibi. Dulu Unibi sebelum di Jalan Soekarno-Hatta, Unibi berlokasi di Jalan Gunawarman depan BEC. Mungkin kalau kakak-kakak kalau lagi ke BEC, mungkin di seberang BEC kan ada GO tuh. Nah, di situ dulu Unibi lokasinya, bangunan Unibi di situ bergabung dengan GO. Pada Unibi di Jalan Gunawarman dari tahun 2007 hingga 2016. Karena ingin meningkatkan kualitas juga dan akreditasi, maka Unibi pada tahun 2016 hingga sekarang pindah berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta untuk meningkatkan kualitas dari segi bangunan dan sarana dan prasarana juga. Nah, di sini ada di belah kanan bangunan Unibi yang sekarang lebih nyaman tentunya untuk kita belajar, dan dari segi fasilitas juga lebih mumpuni.
Lalu di sini ada rektor kami, rektor Unibi, beliau adalah Dr. Insinyur Bob Foster, MM. Mungkin beberapa sudah tidak asing juga dengan beliau karena beliau juga adalah CEO Ganesha Operation atau bisa dikenal dengan GO nih, karena Unibi dengan GO adalah satu yayasan juga, dan beliau juga adalah pemilik atau CEO dari Ganesha Operation atau CEO GO, dan beliau juga adalah rektor kami dari Unibi. Dan jadi Unibi sendiri bekerja sama juga dengan GO. Lalu untuk akreditasi, Unibi sudah memiliki akreditasi B sesuai dengan SK-nya, bisa dilihat. Jadi sangat baik gitu, udah baik sekali untuk akreditasi di kampus Unibi. Nah, di Unibi memiliki 4 fakultas dengan 7 jurusan. Yang pertama ada Fakultas Teknologi dan Informatika, yaitu ada program studinya ada S1 Informatika dan ada S1 Sistem Informasi. Lalu yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk program studinya ada S1 Akuntansi dan ada S1 Manajemen. Yang ketiga ada Fakultas Komunikasi dan Desain, untuk program studinya ada S1 Ilmu Komunikasi dan ada S1 Desain Komunikasi Visual. Yang terakhir ada Fakultas Psikologi, dengan program studinya ada S1 Psikologi. Nah, di sini untuk program studi informatika, untuk keminatannya itu ada 3 keminatan. Yang pertama ada networking, lalu ada artificial intelligence, dan lalu yang ketiga ada mobile application development. Dan untuk program studi sistem informasi ada 2 keminatan. Yang pertama ada analisis data dan ada tata kelola IT. Nah, untuk perbedaannya sistem informasi dan teknik informatika, jadi kalau untuk teknik informatika itu lebih kita membuat programnya, lalu untuk sistem informasi menganalisa dan menjalankan aplikasi yang sudah ada dan menjalankannya aplikasi tersebut. Lalu di sini ada program studi manajemen, dan untuk keminatannya itu ada manajemen SDM, lalu ada manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen SDM atau sumber daya manusia, kita mempelajari bagaimana kita memelihara suatu organisasi di dalam suatu perusahaan, terus memelihara pegawai misalnya di dalam perusahaan tersebut. Dan untuk manajemen pemasaran, kita lebih kayak bagaimana kita memasarkan produk yang kita jual di dalam suatu perusahaan itu tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu untuk manajemen keuangan tentu saja kita akan mempelajari bagaimana tentang keuangan, kayak manajemen keuangan itu banyak sekali tentunya. Tapi kita akan mempelajari tentang keuangan dalam manajemen tersebut. Lalu di sini ada program studi akuntansi, untuk keminatannya ada 2. Yang pertama ada perpajakan dan ada audit. Itu saja. Untuk perpajakan kita akan mempelajari bagaimana ilmu perpajakan itu seperti apa, dan audit juga seperti apa. Lalu di sini ada program studi ilmu komunikasi, untuk keminatannya ada 2. Yang pertama ada jurnalistik dan juga komunikasi bisnis. Nah, kalau kakak-kakak suka jurnalistik, cocok nih masuk jurusan Ilkom dengan keminatan jurnalistik, ataupun misalkan kakak lebih suka kayak public speaking kayak dan lain-lain, cocok masuk ke komunikasi bisnis. Dan lalu ada program studi desain komunikasi visual. Kalau di sini kakak kan lebih suka, misalnya lebih suka seni, misalnya kayak baik itu fotografi, menggambar, ataupun yang berbau dengan seni, cocok masuk dengan program studi desain komunikasi visual atau DKV. Untuk keminatannya itu ada 3. Yang pertama ada desain grafis, lalu ada media digital, lalu ada desain UI atau UX atau user interface dan user experience. Nah, untuk desain grafis kita akan
mempelajari bagaimana sih kita mendesain kayak produk packaging dan desain tentang grafis yang baik itu seperti apa. Lalu ada media digital dan juga ada tentunya desain user interface dan user experience. Nah, untuk yang terakhir di sini ada program studi psikologi dengan ada 4 keminatan. Yang pertama ada psikologi industri dan organisasi, lalu ada psikologi sosial, lalu yang ketiga ada psikologi klinis, dan yang terakhir ada psikologi pendidikan dan perkembangan. Jadi kalau kakak suka mempelajari tentang kayak kesehatan psikologi klinis, kesehatan mental, ataupun tentang sosial, cocok masuk program studi psikologi. Nah, di sini ada sedikit profil lulusan dari Unibi sendiri. Yang pertama ada Kak Muhammad Juret. Beliau adalah sebagai founder Abnormal. Nah, mungkin udah tidak asing kan dengan Cafe Abnormal, karena tempatnya yang nyaman juga kan buat kita misalnya lagi kumpul, misalnya lagi kerja kelompok, ataupun lagi tempat sekedar buat santai. Nah, beliau adalah sebagai founder dari Cafe Abnormal itu sendiri, dan beliau juga adalah lulusan dari kampus kami, dari Unibi, dari lulusan dari kampus kami. Lalu ada Kak Asran Agasadi, beliau juga adalah sebagai dari lulusan Unibi, dan beliau sekarang untuk karirnya sukses bekerja di bidang siaran atau jurnalistik di sebagai peserta Big Brother Indonesia, dan juga sebagai pembawa berita atau pembawa acara di Fokus Pagi. Nah, ini sedikit juga ada dari sosial medianya Kak Asran. Nah, sebenarnya sebelum ke fasilitas, Unibi sendiri itu memiliki tagline yaitu video entrepreneur, yaitu kayak menciptakan para pengusaha di usia yang muda. Jadi rektor kami ingin menciptakan para alumni-alumni dari Unibi itu sendiri itu tidak hanya sukses dalam karirnya sesuai dengan bidang yang mereka minati, tetapi juga ingin menciptakan sebagai seorang sebagai seorang wirausaha yang sukses di usia yang muda. Ya, dengan tagline yaitu Video Entrepreneur. Dan di sini juga ada sedikit ada beberapa fasilitas di Unibi yang sangat nyaman. Tentunya ada lab gambar, ada perpustakaan, ada lab audiovisual, ada tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk membuat kita nyaman di dalam kampus kami, dan di dalam kampus Unibi, dan membuat nyaman juga dalam belajar di Unibi. Nah, untuk pendaftaran, untuk gelombang pendaftaran, untuk gelombang pertama dibuka nih pada hari ini di 10 Januari. Untuk gelombang pertama, untuk gelombang 1 itu dari tanggal 10 Januari hingga 15 Mei. Untuk di gelombang 2 itu dari tanggal 16 Mei hingga 31 Juli. Dan untuk di gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 19 September. Nah, bagaimana sih untuk biaya di Unibi sendiri, apakah mahal atau murah? Nah, kebetulan di Unibi sendiri biayanya sangat terjangkau. Kenapa disebut sangat terjangkau? Karena biaya di Unibi sendiri itu tidak ada biaya tambahan atau biaya seperti biaya bangunan, biaya lainnya. Nah, di sini ada gambaran sedikit tentang rincian biaya yang ada di Unibi, baik itu untuk kelas reguler maupun untuk kelas karyawan. Jadi untuk biaya pendaftaran di gelombang pertama itu dikenakan hanya biaya sebesar 100.000. Dan untuk biaya di program studi yang ada di Unibi itu tidak mahal, sangat terjangkau untuk biaya per semesternya, karena biaya di Unibi sendiri itu biayanya flat. Jadi saya tekankan lagi, biaya di Unibi itu tidak ada biaya bangunan ataupun biaya tambahan lagi. Jadi biaya di Unibi ini sudah termasuk biaya SKS, UTS, dan UAS, dan tentu juga biaya lab praktikum. Jadi
Kakak juga bisa foto atau bisa screenshot. Ini untuk rincian biayanya, baik itu untuk kelas reguler maupun untuk kelas karyawan. Nah, kami juga memberikan penawaran yang terbaik nih ya, untuk kakak-kakak dari SMA Angkasa Bandung. Kenapa? Penawaran apa sih? Jadi kami memberikan penawaran yang terbaik, penawaran kepada kakak siswa-siswi SMA Angkasa Bandung untuk masuk tanpa tes. Jadi tidak ada tes, jadi langsung masuk dan langsung terdaftar sebagai mahasiswa baru di kampus kami, yaitu di Unibi. Jadi nah, untuk tata cara pendaftaran jalur khusus atau tanpa tes itu bagaimana? Nah, di sini saya akan sampaikan atau saya akan jelaskan. Jadi, pertama, kakak masuk di website PMB, di PMB Unibi, yaitu di pmb_unibi_ac_id. Setelah dibuka websitenya, kakak pertama bisa klik daftar, lalu setelah klik daftar, kakak bisa pilih jalur khusus atau klik khusus. Nah, setelah itu kakak bisa isi form formulir pendaftaran. Lalu di sini masukkan kode referensi. Nah, apa sih kode referensinya atau berapa sih kode referensinya? Saya akan kasih nih. Nah, untuk kode referensi khusus untuk siswa-siswi SMA Angkasa Bandung, nomornya ada nih di layar. Kakak bisa foto atau screenshot juga ya. Jadi nanti pada saat kakak daftar di website PMB untuk jalur khusus, kakak bisa masukkan kode referensi tersebut. Jadi kode referensi itu, jadi kakak jalurnya jalur khusus tanpa tes ya. Saya garis merah juga tanpa tes. Jadi langsung terdaftar sebagai mahasiswa baru di Unibi. Nah, untuk informasi PMB atau misalnya kakak masih pengen nanya lebih detail untuk jurusan atau biaya dan lain-lain yang ada di Unibi, bisa hubungi kami di WA Unibi, WA admin kami di 08221 71668844. Nah, bisa difoto juga ya Kak. Nanti Kakak bisa WA kami untuk misalnya Kakak masih bingung nih tentang jurusan ataupun biaya ataupun masih bingung, kan kadang kita masih bingung, kita tuh ingin kuliah tapi masih bingung jurusan apa sih. Kadang kan masih suka terjadi nih kendala karena kita bingung jurusan apa yang kita pengenkan atau kita masih belum tahu nih keminatan jurusan apa yang kita inginkan. Kita ikut-ikutan teman kita atau sahabat kita, sedangkan nah harus garis lurusi bahwa sebelum kita mendaftar di suatu perguruan tinggi, kita harus tahu passion kita itu di mana ataupun minat kita itu di jurusan mana gitu. Jadi misalnya kalau kakak masih bingung, kakak bisa hubungi kami di nomor WA kami yang sudah kami berikan atau kami terapkan. Nah, untuk kontak personnya, untuk WhatsApp-nya di 082217168844. Untuk IG-nya atau Instagram ada di @unibi_official. Untuk di websitenya ada di pmb_unibi_ac_id, dan untuk di email bisa ada di info@unibi_ac_id. Bisa difoto juga ya Kak. Jadi misalnya kalau kakak ingin menanyakan, bisa di WhatsApp atau bisa di IG kami, di Instagram resmi kami, atau bisa melalui email, ataupun misalnya langsung daftar melalui jalur khusus tanpa tes, bisa langsung diklik juga atau melalui website PMB kami ya Kak, di website Unibi, PMB Unibi. Nah, mungkin sekian presentasi dari Unibi atau dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Tadi ada di kolom chat ada yang ingin bertanya ya. Oke. Udah dijawab ya oleh rekan saya oleh Bu Gita. Oke, baik.
Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun ingin masih belum jelas, boleh. Nah, jadi sebelum saya tutup, boleh nih kakak apa? Nah, ini untuk boleh difoto juga atau di screenshot nih untuk nomor kode referensi. Bila kakak nanti daftar melalui jalur khusus, nanti bisa masukkan kode referensi tersebut untuk melalui pendaftaran jalur khusus tanpa tes. Jadi kakak nanti langsung terdaftar, jadi menjadi mahasiswa baru di Unibi tanpa harus mengikuti tes. Nah, untuk kontak personnya bisa kakak juga di sini ada melalui WA, WhatsApp, ada Instagram, lalu ada website kami juga, dan ada di email. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apa masih belum ada yang nanya lagi ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun masih malu-malu untuk bertanya, nanti bisa ya Kak langsung personal aja kepada kami. Nanti akan kami jelaskan secara detail untuk perihal pendaftaran di kampus kami, baik itu biaya, program studi atau jurusan yang ada di Unibi ataupun yang tentang perihal pendaftaran di kampus kami. Ya udah, apabila tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin saya akhiri presentasi hari ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada tim guru BK dari SMA Angkasa Bandung dan juga kakak-kakak yang sudah mengundang kami juga, dan kami juga mengucapkan terima kasih setelah dapat bersosialisasi juga dan mengenalkan kampus Unibi kepada sekolah SMA Angkasa Bandung, kepada kakak-kakak. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ibu. Iya siap Pak Rivaldi. Terima kasih banyak Pak Rivaldi untuk penjelasannya terkait dengan Unibi. Unibi itu tahun kemarin ini Pak ya terlewat ya, tidak presentasi. Alhamdulillah tahun ini kita bertemu lagi, bisa sosialisasi lagi, dan ada juga alumni yang di sana ya Pak. Betul. Rivaldi ya, ada Mada di sana. Mada itu salah satu siswa berprestasi di SMA Angkasa. Jadi ya, Bu, betul. Semoga di sana juga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di Unibi ya Pak Rivaldi. Amin. Ya, mungkin ya, terima kasih Pak Rivaldi untuk sosialisasi hari ini. Salam buat teman-teman di Unibi, untuk Pak Robi, salam. Semoga ada nanti kalau ada apa-apa nanti mungkin anak-anak ke saya, terus nanti anak-anak langsung ke Pak Rivaldi untuk konsultasi berkaitan dengan jurusan di sana. Hatur nuhun Pak Rivaldi. Ibu, sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Universitas Bisnis Bandung yang sudah menjelaskan mengenai jurusan-jurusan yang ada di Unibi. Nah, sekarang kita ke presentasi selanjutnya. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung.